Pernah nggak waktu kamu duduk di kamar mandi, kamu penasaran kenapa tisu toilet punya pola yang indah? Kalau kamu cukup lama di kamar mandi, mungkin kamu akan mengerti. Ternyata pola itu sebenarnya ada tujuannya. Pola tersebut dibuat supaya tisu agak mengembang dan membuatnya lebih mudah menyerap. Pola-pola ini membantu membedakan produk di pasaran. Selain itu, tisu toilet daur ulang juga ada, tapi tidak begitu populer atau laris manis di Amerika Serikat seperti di Eropa dan Amerika Latin. Ya, begitulah. Oh iya, salah satu misteri terbesar di dunia makanan ringan, kenapa ada lubang-lubang kecil di biskuit? Biskuit awalnya adalah adonan yang terhidrasi, artinya ada banyak bahan basah di dalamnya dibandingkan dengan yang kering seperti tepung dan garam. Jadi ketika dipanggang, adonan ini akan mengeluarkan uap. Ini menghasilkan sesuatu yang disebut remah terbuka, tekstur yang penuh dengan kantong-kantong udara kecil. Kalau mau biskuit yang renyah sempurna, uap yang ada dalam adonan harus dikeluarkan, dan inilah kegunaan lubang-lubang itu. Karena ada lubang-lubang ini, biskuit pun bisa menjadi renyah. Bintang yang ada di beberapa rumah dan lumbung tua ini biasanya tidak terlalu diperhatikan, tapi rasanya familiar. Bintang ini dinamakan bintang lumbung dimanapun lokasinya. Meskipun ada di kastil, namanya akan tetap bintang lumbung. Tidak ada yang tahu persis dari mana asal-muasal dan apa arti awalnya, tapi bintang ini jadi sangat umum digunakan orang pada akhir abad ke-19. Rupanya, orang-orang biasanya melukis bentuk-bentuk geometris di lumbung mereka dan masing-masing memiliki arti tersendiri. Bintang dipercaya membawa keberuntungan, beberapa orang bahkan menafsirkannya sebagai selamat datang dan mulai menaruhnya di rumah-rumah. Menurut sebagian yang lain, bintang ini keren aja dan hanya berfungsi sebagai hiasan. Aku yakin kamu pasti pernah memperhatikan bahwa ada lubang di colokan listrik pipi, tapi apa gunanya ya? Seabad yang lalu, ketika pertama kali dirancang, colokan listrik memiliki lekukan. Lekukan tersebut akan sejajar dengan tonjolan di dalam soket untuk menahannya agar tidak jatuh. Lalu, lekukan tersebut diganti dengan lubang dan itu untuk tujuan yang sama. Colokan modern diamankan dengan gesekan dan tekanan, jadi tidak lagi butuh lubang. Lubang masih berguna, tapi hanya pada saat pembuatannya. Ada yang memasukkan batang melalui lubang itu untuk menjaganya tetap stabil saat dibungkus dengan plastik. Selain itu, lubang tidak ada gunanya dan bersifat opsional, jadi tergantung produsen mau disertakan di produknya atau tidak. Aku jalan-jalan beberapa hari yang lalu dan melihat ada pohon-pohon yang dicat putih di bagian bawahnya. Ternyata itu hal yang umum dilakukan. Batang pohon bagian bawah dicat putih untuk membantu proses yang disebut sun scalding. Sun scalding terjadi pada musim dingin dan ini adalah proses ketika fluktuasi suhu yang ekstrem menyebabkan kulit pohon terbelah. Lapisan cat putih berfungsi sebagai tabir surya pohon yang tahan lama dan orang juga menggunakan metode ini untuk mengecat batang pohon di kebun buah dan hutan produksi. Hal ini dilakukan untuk melindungi pohon-pohon muda dan memberinya kemungkinan terbaik untuk bertahan hidup di tahun-tahun pertama. Aku sadar bahwa di kartun-kartun lama cukup banyak karakter yang mengenakan sarung tangan putih. Jadi aku melakukan riset dan menemukan bahwa ketika film animasi masih hitam putih, memakaikan sarung tangan putih pada karakter adalah cara untuk membuat tangan menonjol dari tubuh yang berwarna hitam. Lalu animasi pun berevolusi, tapi sarung tangan tetap menjadi tradisi Disney. Tapi ada alasan lain juga nih. Bentuk tangan manusia membuat karakter hewan lebih manusiawi dan mudah dipahami. Selain itu, sarung tangan lebih mudah untuk dianimasikan, jadi prosesnya lebih cepat. Banyak tokoh kartun yang punya 4 jari dan ini ada alasannya juga loh. Pertama, hanya dengan menggambar 4 jari, pekerjaan para animator menjadi lebih mudah. Sementara figur manusia digambarkan secara lebih realistis, hewan dan karakter lainnya nggak masalah menggunakan 4 jari dan para kreator memanfaatkan hal itu. Selain itu, ada alasan visualnya juga. Walt Disney sendiri pernah mengatakan bahwa jika tikus yang paling terkenal ini punya 5 jari, tangannya akan terlihat seperti setan dan pisang. Tumbuh
tumbuh besar dengan menonton kartun pagi sebelum pergi ke sekolah, aku sih nggak pernah paham kenapa sebagian karakter dewasa tidak menunjukkan wajah. Ternyata ada alasannya nih. Orang dewasa bukanlah fokus utama dari acara tersebut. Tokoh dewasa ini ada dan melakukan pekerjaan orang dewasa biasa, sementara karakter utama yang seringkali adalah karakter berusia muda atau hewan melakukan semua hal yang menyenangkan. Namun karakter dewasa selalu ada untuk mengawasi karakter utama dan membantu jika diminta dan dibutuhkan. Dari sudut pandang animasi, hal ini juga lebih murah, lebih mudah, dan jauh lebih sedikit memakan waktu bagi para animator pada saat itu untuk tidak membuat wajah. Dengan cara ini mereka tidak perlu membuat wajah atau menyinkronkan bibir untuk setiap segmen bicara. Mereka juga dapat menggunakan kembali animasi lama atau mengubah sesedikit mungkin jika penulis mengubah naskah di menit-menit terakhir. Hal ini menghemat banyak waktu dan uang perusahaan. Kita pernah melihat rumah dengan 2 cerobong asap, tapi apakah ada tujuan yang sebenarnya atau hanya untuk estetika? Ternyata 2 cerobong ini punya tujuan di masa lalu. Di rumah-rumah tua yang terletak di daerah beriklim dingin, umum jika memiliki 1 cerobong asap dengan 2 atau lebih cerobong buangan yang terpisah, yaitu saluran untuk mengalirkan gas keluar ruangan. Dahulu rumah-rumah tidak kedap udara seperti sekarang ini, jadi mereka membutuhkan lebih banyak sumber pemanas agar tetap hangat. Orang-orang punya perapian dan beberapa tungku pembakaran kayu dan punya beberapa cerobong asap memungkinkan penghuni rumah untuk membuang semua gas sekaligus. Rumah-rumah modern dibangun jauh lebih kedap udara dan terisolasi, jadi tidak benar-benar membutuhkan lebih dari 1 sumber pemanas untuk tetap hangat dan nyaman, bahkan di iklim yang lebih dingin. Jadi 2 cerobong asap lebih berfungsi untuk tujuan estetika. Selain itu, biaya untuk menyingkirkannya juga mahal kalau kamu tinggal di rumah tua. Kadang setir mobil terasa sangat lengket dan inilah alasannya. Roda kemudi seringkali dilapisi dengan bahan seperti vinil atau kulit dan keduanya cenderung mengumpulkan residu permukaan seperti debu, minyak dari makanan, dan keringat dari telapak tanganmu. Meski kamu nggak merasa tanganmu kotor saat menyentuh setir, selalu ada sesuatu yang menempel pada setir kan? Dan bahan tersebut dengan senang hati menyimpannya. Pada titik tertentu, residu permukaan terakumulasi cukup banyak jadi terasa sangat lengket. Kamu punya 2 solusi, kenakan sarung tangan saat berkendara, atau cukup bersihkan roda kemudi sesekali dan kamu akan terbebas dari masalah ini. Aku nggak tahu sih kamu sadar apa enggak, tapi beberapa bus sekolah punya atap berwarna putih. Ternyata atap bus dicat putih untuk memastikan bahwa bagian dalamnya sejuk pada hari-hari yang panas. Warna gelap terutama hitam menyerap cahaya dan panas, itulah sebabnya aspal sangat panas di hari yang terik dan ini juga alasan kenapa kamu merasa panas mengenakan pakaian berwarna gelap. Sebaliknya, warna putih memantulkan cahaya dan panas dan benda-benda pun tidak terlalu cepat panas. Kalau pernah bepergian, kamu mungkin menyadari bahwa suhu yang sama terasa berbeda di tempat yang berbeda. Suhu 26 derajat di Nevada misalnya masih bisa ditoleransi, tapi suhu yang sama akan terasa berbeda di Alaska atau Florida. Dan kuncinya di sini adalah kelembapan, yaitu jumlah air yang terkandung di udara. Nevada adalah negara bagian dengan kelembapan terendah, yakni 38%, dan Alaska memiliki kelembapan 77%. Begini cara kerjanya. Salah satu cara tubuh mencoba mendinginkan diri selama cuaca panas adalah dengan berkeringat. Saat menguap, keringat juga menghilangkan panas. Dalam lingkungan yang lembab, keringat lebih sedikit menguap dan tetap berada di tubuh, lalu menetes. Jadi nggak cuma basah, panas juga tetap ada, dan kamu merasa lebih panas. Tapi kamu nggak perlu takut, kamu bisa tetap di rumah ngadem di bawah AC. Selama musim lagi panas-panasnya, jangan keluar sama sekali ya. Tapi, emang bisa?